Salam bahagia dan salam senang di mana saja kita bisa mengikuti ibadah ini. Saya ucapkan selamat mengikuti ibadah ini dalam persekutuan yang indah. Kita akan mulai ibadah ini dengan satu lagu pujian, Manis Kau Dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadaku. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dari awal kita nyanyikan sampai kita bangkit diri. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadaku. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan
dan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan penuh pengagungan kami datang ke hadirat-Mu, di mana Engkau nyatakan segala rahasia yang tersembunyi bagi manusia, tetapi Engkau nyatakan kepada kekasih-Mu, yaitulah kami semuanya Tuhan, yang mengasihi-Mu, yang percaya kepadamu. Tolonglah kami anak-anak muda dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, baik di tempat ini dan juga di tempat lain, Engkau yang urapi semua Tuhan dalam pengaruh kuasa dari Roh-Mu. Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan berlimpah-limpah menguasai kehidupan kami dan memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu juga menjadi jawaban atas kehidupan kami, terutama sebagai anak-anak-Mu. Kami juga ingin dibentuk Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah diskonsnya pergi dari tempat ini, Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Kutak Cemas. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Di hidupku, ku tahu sahabat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap diubahnya cerah ceria, itulah Yesus juru selamatku. Oh kasihnya besar tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga, sebab itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang terang. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang terang. Haleluya. Ya, demikianlah lagu yang kita dengarkan dan kita nyanyikan, bagaimana Tuhan kalau menyertai kehidupan kita, Dia pastikan jalan kehidupan kita ada bersama Tuhan. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kita seperti naik turun gunung, itulah kehidupan kita seperti
tangga nada, ada naik, ada turun. Begitulah kalau nyanyian yang indah, kalau kita juga disertai dengan naik turunnya dalam kehidupan, walaupun kita seperti di dalam kekelaman, tetapi kalau ada Tuhan beserta dengan kita, itu semua menjadi indah. Ada amin? Kita lanjutkan kembali pujian selanjutnya. Mari kita nyanyikan Gerakan Allah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon rumbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara, saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh. Maju, maju terus, gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon rumbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus, maju dalam. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Ya, sebenarnya dalam kehidupan rohani hanya ada dua keadaan. Kalau tidak maju, ya pasti mundur. Ya, begitulah sebenarnya kalau istilah jalan di tempat itu istilah yang kurang tepat, tetapi kalau yang tepat dalam Alkitab dikatakan kalau tidak maju ya mundur. Nah, begitu ya kerohanian kita. Kalau kita memilih untuk maju ya teruslah maju. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada kita netral. Tapi kalau kita mau maju, majulah terus. Tapi janganlah kita mencoba untuk mundur. Nah, kalau sudah mundur, mundur terus. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, terus maju. Ada amin? Nah, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita mundur. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita
kita bangkit diri, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Engkau yang mengasihi kami, dan begitu juga Tuhan, kiranya kerinduan-Mu atas kehidupan kami, yaitu juga Engkau menunggu kami. Kalau kami juga bisa mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, dengan cara kami mendengarkan firman-Mu, merenungkan siang dan malam, terlebih melakukan firman-Mu, itu adalah suatu kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau bukakan rahasia firman-Mu dan juga Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menegur kami, membentuk kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, biarlah Roh-Mu juga ada dalam hati kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu, mengingatkan dan menguatkan. Ada kuasa dari firman-Mu dan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya sapa dulu semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari tadi, dan juga kita akan sama-sama sekarang mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman ini menjadi isi hatinya Tuhan, terutama memberikan kepada kita pengetahuan, pembentukan dalam hati kita, bahkan kita bisa menjadi terang di mana saja kita berada. Kita buka Amsal 4 ayat 1 sampai yang ke-4. Amsal 4 ayat 1 sampai yang ke-4. Kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, jadi kita maju ke Amsal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Nah, ini adalah suatu teladan bagi kita semua sebagai anak-anak muda. Ya, kita lihat di ayat yang pertama, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Di sini saya yakin kita punya ayah, ya, punya ayah dan ibu. Di mana saja kita dilahirkan pasti ada campur tangan dari mereka. Ada campur tangan dari mereka. Nah, inilah satu, ya, mereka adalah, ya, ayah dan ibu ini adalah yang bertanggung jawab bagi kita di bumi ini, ya, dari membesarkan kita
Dari bayi sampai kita dewasa, tugas seorang ayah dan ibu sampai mungkin juga sampai tua juga, kalau misalnya orang tua masih ada, mereka masih bertugas membesarkan kita, mendidik kita sebagai seorang anak, Jadi hubungan ayah dan anak atau anak dengan orang tua ini begitu erat sekali dalam hal yang rohani. Jadi kita harus ada hubungan yang baik dengan orang tua kita. Ada amin? Ya, ada hubungan baik dengan orang kita. Jadi suatu tanggung jawab secara moral dan juga secara rohani adalah seorang ayah, dan diwajibkan untuk mengajarkan anaknya di dalam hikmat Tuhan. Mengajarkan anaknya dalam hikmat Tuhan. Jadi hikmat yang utama dari seorang ayah atau orang tua kepada anak bukan dari hanya perkataan saja, tetapi terlebih daripada itu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Itu suatu ajaran bagi atau hikmat bagi seorang ayah kepada anaknya. Jadi bukan hanya perkataan saja yang disampaikan oleh seorang ayah, terlebih daripada itu adalah bagaimana seorang anak bisa melihat teladan daripada orang tuanya. Mazmur 34 ayat yang ke-12. Ini tanggung jawab seorang ayah atau orang tua. Ya, harus bisa menjadi teladan. Mazmur 34 ayat 12. Ya. Sebelumnya berarti, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, yaitu diajar anak-anak itu supaya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Jadi kalau anak sudah mendapat modal dari orang tua, modal yang terbesar itu bukan uang, modal yang terbesar adalah iman. Dan iman ini diajarkan oleh orang tua dan harus menjadi teladan. Nah, tidak bisa orang tua berkata, jangan ikuti saya, ikutilah yang lain. Orang tua tidak boleh berkata semacam itu dan tidak bisa berkata semacam itu kepada seorang anak. Jadi kalau dalam Alkitab dikatakan, akulah seorang bapa, dikatakan Paulus. Nah, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Ya, begitu juga kita sebagai anak muda kalau mau jenjangnya sudah mau ke pernikahan, menikah, memiliki anak, nanti ada tanggung jawab kepada seorang anak, yaitu mendidik anak itu supaya takut akan Tuhan. Ayub 8 ayat 10. Ayub 8 ayat yang 10. Ayub 8 ayat yang 10. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka. Nah, jadi perkataan dari seorang orang tua, ya, dari orang tua kepada anak-anak adalah dari akal budi mereka. Jadi akal budi ini sudah menjadi suatu perbuatan dalam kehidupan orang tua. Ya. Jadi bukankah mereka yang harus ini menjadi suatu keharusan, tidak boleh ditawar-tawar dari orang tua. Orang tua harus mengajar anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi apa yang bisa diharapkan dari orang tua yang tidak bisa mengajarkan teladan iman kepada anak-anaknya. Ya. Dan terlalu banyak contoh keluarga, ya, dari kaum muda, dari anak-anak muda Kristen menjadi generasi yang tidak memiliki iman akibat dari orang tua yang tidak bisa menjadi teladan iman. Ya,
Orang tua tidak bisa menjadi teladan iman bagi anak-anaknya. Anak-anak pun menjadi sulit dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam melihat contoh yang baik dari orang tua. Nah, jadi anak-anak di sini tidak sepenuhnya salah kalau orang tua tidak bisa mengajarkan dengan baik menurut firman Tuhan. Nah, tidak sepenuhnya anak itu menjadi anak yang salah. Ya, kalau orang tua tidak bisa mengajarkan anaknya dengan baik, nah anak-anaknya pun, ya kalau orang tua tidak bisa mengajarkan teladan iman, anak-anak pun nanti bisa menjadi orang-orang yang tidak memiliki iman. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam mendidik anak. Kalau ada orang tua yang mendengarkan, tetapi kita sebagai kaum muda remaja jangan patah semangat kalau misalnya ada orang tua, ayah kita atau ibu kita belum bisa menjadi teladan iman. Karena Bapa yang sesungguhnya, ya Bapa yang sesungguhnya adalah firman. Itulah Yesus sendiri. Nah, Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Dia ada di mana saja kita berada, dia kekal. Walaupun mungkin orang tua kita tidak bisa mengajar kita, walaupun mungkin orang tua tidak ada sekarang, tetapi ada Bapa yang kekal. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengajari kita dengan tuntunan dari Roh Kudus. Ya, jadi teladan iman ini harus dilihat oleh anak, ya, dari sosok orang tua kita. Jadi warisan yang terbaik yang diturunkan oleh orang tua adalah iman, bukan harta. Banyak orang mewariskan harta tetapi tidak memiliki iman. Harta itu malah menyeret dia dari iman yang sesungguhnya. Ya, harta itu malah menyeret mereka dari iman yang sesungguhnya. Ya, karena berkat itu harus dibarengi, harus disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Bukannya kita tidak boleh kaya, bukannya kita harus hidup mungkin miskin, tidak. Tetapi yang dinyatakan adalah jangan sampai harta itu membawa kita jauh daripada Tuhan, dan jangan harta itu menyeret kita dari iman yang sesungguhnya. Jadi apa yang ditabur oleh orang tua tidak mustahil itulah yang akan dituai oleh anaknya. Ya, jadi kalau orang tua menanamkan kebencian, pertikaian, perselisihan, ya ada mungkin perselingkuhan, ketidaktaatan, kebohongan, ketidaktegasan dan lain sebagainya, dan itu bisa membuat ya mental dari anak, kerohanian dari anak menjadi tidak baik. Ya, tapi kita lihat bagaimana kita tugasnya sebagai seorang anak nanti, ya. Jadi mengajar itu sebagian besar bukan dari ucapan tetapi dari teladan. Terutama seorang kepala rumah tangga, itulah seorang ayah atau bapak harus bisa menjadi teladan. Harus bisa menjadi teladan. Nah, kita sebagai anak muda, sebagai anak muda bukan saatnya untuk mempersalahkan apa yang sudah terlanjur terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak dengan orang tua. Nah, bukan saatnya untuk mempersalahkan. Nah, kita harus juga memiliki hikmat. Nah, hikmat itu ada dalam firman Tuhan. Bapa yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, itulah Yesus sendiri. Nah, kita lihat di sini, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ini Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Ya, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Dikatakan di ayat yang kedua, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah engkau meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak,
lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Jadi Salomo ini adalah gambaran dari satu kehidupan yang dikasihi Tuhan dari sejak masa kecil atau saat Salomo keluar dari rahim seorang ibu. Salomo ini adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Walaupun Salomo ini hasil dari pernikahan Daud dengan Batseba. Daud dengan Batseba ini hasil dari hubungan yang tidak baik. Ya, hasil dari hubungan yang tidak baik. Dan memang setelah itu Batseba dan Daud menikah. Ya, tapi Tuhan sudah mengampuni Daud karena dia sebagai raja mau ditegur oleh firman, mau dibentuk lagi oleh Tuhan walaupun sudah hancur berantakan nikahnya Daud. Ya, begitu lihat anaknya, kita lihat Absalom memberontak pada orang tua dan lain sebagainya. Jadi jalan Salomo menuju tahta kerajaan itu tidak mulus. Jalan Salomo menuju tahta kerajaan tidak mulus. Kita buka dulu di 2 Samuel 12 ayat 25. Bagaimana Salomo ini dilihat oleh Tuhan waktu dia keluar dari rahim ibunya. Dia menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dia juga memiliki satu nama yang lain yaitu Yedijah. Yedijah boleh di ayat yang ke-26. 24 maaf, 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya, ia mengambil perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Terus, dan dengan perantaran Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Jadi kita itu dikasih oleh Tuhan sejak dari bayi. Ya. Ya, amin. Kita itu dikasih Tuhan sejak dari bayi. Tuhan mengasihi. Walaupun anak kecil itu tidak bisa berbicara, walaupun anak bayi itu tidak bisa mengatakan Tuhan aku mengasihimu, walaupun anak kecil itu belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa mendengar, belum bisa berkata, belum bisa berpikir dengan baik, tapi Tuhan bisa iba kepada anak kecil atau bayi. Ya, selagi dia keluar dari rahim ibunya, Tuhan mengasihi Salomo. Nah, begitu juga Tuhan mengasihi kita sejak dari bayi. Sejak kita belum mengenal Tuhan sekalipun, kita belum tahu siapa Tuhan kita waktu baik, tapi Salomo ini mengenal. Tuhan ini mengenal Salomo. Ya. Walaupun Salomo belum mengerti lagi bayi, tapi dia dikasihi oleh Tuhan. Inilah besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita semuanya. Selagi kita masih kecil, selagi kita belum tahu apa-apa, masih baik, Tuhan bisa mengasihi orang itu. Ya. Yedijah artinya kekasih dari Yehova. Ya, Yedijah itu artinya kekasih dari Yehova. Di sini siapa yang mau jadi kekasih Tuhan? Ya. Siapa yang mau menukar kasih Tuhan dengan apapun di dunia ini? Saya rasa kalau Tuhan berbicara secara langsung kepada kita, aku mengasihi engkau. Saya rasa itu adalah perkataan yang baik, perkataan yang termanis, yang mungkin pernah kita dengar dari apapun di dunia ini. Kalau Tuhan berkata secara langsung kepada kita, aku mengasihimu, itu adalah suatu perkataan yang membuat hati kita menjadi kuat. Itu perkataan yang bisa membuat hati kita tidak mudah lagi lemah. Bahkan itu perkataan yang bisa menguatkan iman kita dalam hal apapun juga.
Kalau Tuhan benar-benar berkata secara langsung, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau, Ivan, saya sendiri. Aku mengasihi engkau, Juliana, itu istri saya. Aku mengasihi engkau, Yasa, itu anak saya. Wah, kalau Tuhan berkata semacam itu benar-benar secara langsung kepada kita, saya rasa itu perkataan yang tidak mau kita tukar dengan apapun juga. Ada amin? Ya. Jadi Yedidya itu adalah kekasih dari Yehova, kekasih dari Tuhan. Ya. Tapi kita lihat di ayat yang ketiga dari Amsal 4 ayat 3. Amsal 4 ayat 3 kita lihat kembali ya. Amsal 4 ayat 3. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah. Ya, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Jadi di sini begitu bijaksananya Salomo. Jadi kalau kita lihat di sini, Salomo ini ada kelemahan, ada kekurangan. Dan begitulah orang bijak Salomo. Ya, Salomo ini adalah orang bijak. Salomo ini tahu akan dirinya sebagai seorang yang merasa diri paling lemah dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Ya, dalam bahasa aslinya lemah ini artinya adalah kurang dalam pengalaman. Kurang dalam pengalaman. Lemah juga artinya merasa belum teguh. Merasa kurang dalam pengalaman, merasa belum teguh, merasa hidupnya kurang kuat. Dan begitu ya anak Tuhan. Sebenarnya Tuhan ini harus mempunyai sikap seperti Salomo. Dia merasa diri lemah. Di sini bukan artinya minder, tetapi merasa diri lemah. Anak Tuhan harus punya sikap semacam ini, tahu akan keadaan kita. Nah, di dalam Alkitab dikatakan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita pasti gagal. Seperti ranting yang terpotong menjadi kering. Ya, kalau di luar Tuhan. Tetapi kalau di dalam Tuhan kita serahkan segala-galanya. Di dalam Tuhan kita pasti menang. Di dalam Tuhan kita pasti bisa berbuat apapun juga. Artinya di sini kita disertai oleh Tuhan. Ya. Jadi Salomo ini merasa lemah. Merasa lemah juga artinya dia mau dibentuk. Nah, kalau anak muda, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sikap yang terbaik adalah sikap mau dibentuk lemah. Bagaimana sikap itu terjadi? Kalau kita merasa diri tidak kuat. Ya, kalau mau dibentuk itu merasa diri kita tidak kuat. Wah, saya Tuhan tidak punya apa-apa. Wah, saya Tuhan mungkin di sekitar saya adalah orang yang tidak berhikmat, atau dalam arti kata secara langsung adalah, wah, kalau di sekolah saya orang bodoh, tidak terpandang, tidak memiliki apa-apa. Di antara teman-teman yang lain saya punya banyak kekurangan. Itu sudah saat yang tepat untuk kita berserah kepada Tuhan. Ya. Karena kalau orang mempunyai sesuatu, dia harus merendahkan diri dulu. Lebih sulit memang. Tapi jangan sampai kita sudah lemah dan lain sebagainya, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita malah datang kepada dunia. Tapi alangkah baiknya ketika kita lemah, dan memang itu adalah keadaan nyata dalam kehidupan kita, kita benar-benar datang kepada Tuhan. Nah, Salomo di sini dia dalam keadaan lemah, padahal dia adalah anak raja. Siapa di sini sudah merasakan menjadi anak raja? Hah? Anak raja secara langsung, bukan anak raja. Aku anak raja. Anak presiden, anak raja. Siapa di sini kalau sudah merasakan anak raja bisa rendah hati?
merasa diri lemah. Ya. Ini Salomo hebatnya. Jadi bukan Salomo ini kurang itu bukan karena dia kekurangan. Tapi Salomo ini memang sudah disertai dengan banyak kelimpahan, tetapi dia masih merasa lemah, masih banyak kekurangan. Saatnya dia merendahkan diri. Ini begitu hebatnya Salomo. Belum tentu orang itu bisa merendahkan diri kalau sudah memiliki apa. Apalagi kalau sudah ada kedudukan anak raja. Wah, belum tentu. Ya. Berbeda dengan Adonia. Adonia ini abang dari Salomo. 1 Raja-Raja 1 ayat 5. 1 Raja-Raja 1 ayat 5. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Nah, jadi pada saat Daud sudah tua, anak-anaknya Daud ini tidak sepenuhnya menurut kepada Daud. Banyak yang memberontak. Contohnya Adonia dan juga Absalom. Ya, Absalom. Kita lihat di sini. Adonia meninggikan diri. Aku ini mau menjadi raja. Padahal yang sudah Tuhan katakan bahwa yang menjadi raja adalah Salomo. Ia memperlengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Terus selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok. Wah, kalau kita lihat laki-laki tampan seorang raja, siapa wanita yang tidak terperana melihat dia, ya. Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Sebenarnya Adonia ini anak yang keempat dari Raja Daud. Tapi Amnon sudah tidak ada lagi. Dan ada adiknya juga saya lupa namanya. Ya, jadi Adonia ini anak yang keempat. Amnon mati, Absalom mati juga. Nah, jadi tahtanya sekarang kepada Adonia. Karena sebagai anak yang paling besar, dia merasa berhak. Dia sombong, dia menyombongkan diri. Nah, kita lihat di sini bahwa ayahnya belum pernah memarahinya kalau berbuat salah. Jadi kalau dalam bahasa lain dikatakan Daud belum pernah memarahinya kalau ia berbuat salah. Belum pernah Adonia ini ditegur kalau berbuat salah. Entah anak ini begitu bebal karena itu Daud membiarkannya, atau anak ini memang ya kalau ada salah tidak dibiarkan benar oleh Daud, ya. Nah, jadi Salomo ini mengalami pembelaan daripada Tuhan. Nah, kita baca di ayat 13 sampai 14. Ayat 13 sampai 14. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah Tuanku sendiri, ya Rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Terus, dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Ayat yang ke-28. Nah, jadi ketika Adonia menyatakan diri sebagai raja Israel, jadi tahta ini bukan tahta sembarangan, tahta kerajaan yang memang diperebutkan banyak orang, terutama anak-anak dari raja. Kadang-kadang memperebutkan tahta. Di sini juga Adonia memperebutkan tahta kerajaan daripada Salomo.
Lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Batseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, terus pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah saya. Dengan sumpah ini anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Jadi ketika itu Batseba datang kepada Daud. Dia mengingatkan Daud apa yang telah diucapkan Daud, dan juga suatu nubuatan juga daripada Tuhan. Bagaimana anaknya, yaitulah Salomo, yang akan mewariskan tahta kerajaan surga. Nah, karena Salomo ini merasa diri lemah, ya, dia tidak memerlukan, dia tidak membela diri, tidak meminta kepada Daud satu hal yang menjadi haknya, tapi memang di situ sudah Tuhan atur bagaimana Nabi Nathan dan bagaimana ibunya yang memujuk Daud supaya kerajaan itu diserahkan kepada Salomo yang berhak mendapatkan tahta kerajaan. Dan di sini Salomo benar-benar dibela oleh Tuhan. Benar-benar dibela oleh Tuhan karena dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Daud ayahnya, dan dia menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan berkenan kepada Salomo, dan juga Salomo juga menjadi orang yang berkenan kepada Daud ayahnya. Nah, marilah kita sebagai anak-anak jangan remehkan perkataan dari orang tua. Jangan remehkan juga perkataan dari firman Tuhan. Jangan merasa diri kuat, tapi haruslah kita merasa diri lemah. Karena memang bukan hanya karena keadaan, tapi karena diri kita memang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak bersama Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita pasti gagal. Tapi kalau di dalam Tuhan kita serahkan segala sesuatu, kita pasti menang bersama Tuhan. Haleluya. Ya, kita angkat lagu pujian di atas mezbahmu. Jadilah kita seperti Salomo, kehidupan yang lemah. Artinya di sini juga mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita mengasihi orang tua kita mengasihi Tuhan, kita serahkan diri kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadikanlah kita orang-orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup suci, hidup kudus dalam mengikuti Tuhan. Tak dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun banyaklah tantangan, sekalipun banyaklah tantangan, Dia pembela kita. Ya, haleluya. Kau pembelaku, ada di pihakku, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Siapa dapat memisahkanku? Sama-sama kita bangkit diri.
siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku. Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku. Bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Siapa dapat memisahkanku? Haleluya. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah, sekalipun banyaklah tantangan, Dia pembela kita. Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku. Bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu, haleluya. Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Sebab Kau mempelaiku, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku.
saja. Haleluya. Kita harus seperti Salomo, merasa diri membutuhkan Tuhan. Kita bukan orang yang kuat. Kita kalau di dalam Tuhan, kita harus merasa diri tidak ada apa-apanya. Kita harus merasa di rumah di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kita ada sesuatu yang kita bisa banggakan, kita harus seperti Salomo, tetap merasa di rumah, merasa diri banyak kekurangan, merasa diri harus dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi dia adalah artinya kekasih dari Tuhan. Siapa di sini yang mau menjadi kekasihnya Tuhan? Baiklah kita merasa diri harus berada dalam Tuhan senantiasa, harus mencari Tuhan. Baiklah kita selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, banyak kekurangan dalam kehidupan kami. Kami ingin seperti Raja Salomo. Dia hidup yang menjadi hidup yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hidup yang selalu mengandalkan Engkau. Tolonglah kami Tuhan, pada masa muda kami harus merasa diri orang-orang yang kurang pengalaman. Kami merasa diri orang-orang yang lemah. Tapi disitulah letak kekuatan kami. Kalau kami menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu, kekuatan sejati akan kami rasakan, penghiburan, bahkan jawaban dari atas segala masalah kami, bahkan pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, firman-Mu mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, di mana saja mereka bekerja dan berusaha. Tolonglah kami Tuhan supaya kami mengandalkan Engkau dalam segala hal apapun. Tolonglah kami yang masih sekolah, berikan hikmat pada kami, dan yang mencari pekerjaan, tolonglah supaya apa yang terbaik bisa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, terutama untuk menyatakan kemuliaan-Mu, dan juga kami bisa menjadi terang di mana saja kami berada. Dan tolonglah kami Tuhan, banyak hal yang kami utarakan, kiranya Engkau yang menjawab. Jauhkan dari segala kebosanan untuk kami mengandalkan Engkau, untuk kami bisa berdoa kepadamu. Tolonglah kami, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.